Dan kata Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang tidak sabar dengan kerasnya dan kasarnya sang guru, maka ia mesti bersabar di atas kebodohan selama-lamanya. Dan saya ceritakan kepada engkau sebuah kisah. Al-Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, dan temannya yang lain saya lupa namanya. Tapi beliau bertiga berangkat dari kota Baghdad menuju ke tempat yang lain hanya untuk mendapatkan satu hadis. Dari siapa? Al-Imam Al-Hafidh Abu Nu'aim rahimahullah. Al-Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in dan saudara yang ketiga bersama-sama menyusuri gurun pasir yang jauh jaraknya hanya untuk mendengarkan satu hadis. Sesampainya di tempat itu, Al-Imam Ahmad adalah orang yang bijak dan bijaksana. Yahya bin Ma'in adalah orang yang jahil. Yang ketiga masih kecil. Umurnya masih kecil. Istilahnya ikut-ikutan. Bergaul bersama dengan dua imam ini. Dan antum tahu siapa Imam Ahmad dan siapa Al-Imam Yahya ibn Ma'in rahimahullah. Sesampainya di tempat Al-Imam Al-Hafidh Abu Nu'aim, Yahya bin Ma'in karena kejahilannya ingin mengetes apakah gurunya ini Abu Nu'aim adalah seseorang yang benar-benar menghafal ratusan ribu hadis atau tidak. Setelah mengetahui rencana dari Yahya bin Ma'in, Al-Imam Ahmad dengan kebijaksanaannya mengatakan, "Ya Yahya, jangan engkau melakukan hal itu. Dampaknya akan sangat buruk bagi dirimu." Yahya bin Ma'in tidak mendengar. Maka tentunya dahulu buku-buku dan lembaran-lembaran kertas itu ada di meja sang guru. Datangnya Yahya bin Ma'in, mengambil lembaran-lembaran itu dan menulis di lembaran yang lain sambil ia mengacak-ngacak sanad dari sanad-sanad hadis itu. Karena dahulu seseorang dikatakan sebagai ahli hadis ketika ia menghafal sanadnya. Haddatsana an fulan, an fulan, an fulan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diubah oleh Yahya bin Ma'in. Maka sang guru pun keluar dari rumahnya. Ketika sang guru duduk mengambil lembaran-lembaran buku yang ingin disampaikan kepada murid-muridnya, sang guru terdiam sejenak. Terdiam sejenak. Dan tak mengatakan apa-apa, sambil mengatakan, siapa yang telah melakukan hal ini? Yakni ketahuan. Ketahuan ada yang acak-acak sanad dari sanad-sanad hadis itu. Maka apa yang dilakukan oleh sang guru? Melihat para muridnya. Lantas ditunjuklah Imam Ahmad. Sembari mengatakan, adapun engkau, maka sifat kebijaksanaanmu menghalangi dirimu untuk melakukan hal-hal seperti ini. Sehingga bukan engkau orangnya. Pindah kepada orang yang ketiga dari saudaranya, Imam Ahmad. Adapun engkau, umurmu yang masih kecil, menghalangi dirimu untuk melakukan hal-hal seperti ini. Dan saya tidak melihat ada orang yang melakukan ini kecuali engkau, wahai Yahya ibn Ma'in. Dan sang guru berdiri dan apa yang dilakukan? Ditendang. Ditendang. Yahya ibn Ma'in, wa ma adraka mahu, dan tahukah engkau siapa orangnya Yahya ibn Ma'in, seorang yang memiliki kedudukan, ditendang terpental jauh. Kemudian sang guru meninggalkan dirinya tanpa sepatah kata pun. Maka Imam Ahmad datang menolongnya. Kemudian mengatakan, wahai Yahya, bukankah aku telah memperingatimu? Bukankah aku telah memperingatimu? Tahukah engkau apa jawaban dari Yahya bin Ma'in? Yahya bin Ma'in mengatakan, sungguh demi Allah, wallahi, wabillahi, watallahi, tendangan yang aku rasakan ini lebih aku cintai dan lebih aku banggakan dari susahnya perjalanan dari kota Baghdad menuju kota ini. Tendangan ini lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada mendengarkan 1000 hadis. Kenapa? Kesabarannya akan menuntut ilmu dan kepercayaan dirinya bahwasanya saat ini dirinya benar-benar memiliki guru yang tepat, bukan guru yang abal-abal. Maka ini yang harus dipahami. Sabar terhadap kerasnya sang guru, kasarnya sang guru. Bukan baru dinasihati satu kali dengan cara-cara yang kasar, malah mengatakan, saya tidak layak diperlakukan seperti ini. Umur saya lebih tua daripada sang guru. Allahu Akbar. Bukan begitu cara orang berkonsep dalam agama. Bukan seperti itu cara orang memiliki metode di dalam kehidupannya, di dalam mengarungi kehidupan yang singkat ini. Bukan seperti itu. Bukan dengan cara-cara baper. Bukan dengan cara-cara terbawa perasaan. Tapi seluruhnya berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ketika nasihatnya adalah nasihat yang benar,
Bahkan ketika cara menyampaikan nasihatnya adalah cara-cara yang terburuk, jangan lihat caranya. Tapi lihat apa yang diinginkan dari nasihat ini. Apakah kemaslahatanmu ataukah keburukanmu? Apakah keselamatanmu ataukah kebinasaanmu? Itu yang dilihat. Apatah lagi jika yang menasihati adalah gurumu, adalah ustadzmu, adalah pengajarmu. Ini yang harus diperhatikan ya ikhwan. Maka konsep beragama itu jelas. Tidak ada sifat baper di dalamnya. Tidak terbawa ke dalam perasaan di dalamnya. Seluruhnya dalil Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dengan ini engkau benar-benar telah melakukan perjalanan hijrahmu menuju Allah dan menuju Rasulullah SAW.